Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, buat kalian yang baru subscribe ataupun baru lihat video aku, kenalin aku Moza, and welcome to Moza Sota Channel. Jadi di video kali ini pas banget nih sebelum puasa, aku pengen banget ngebahas soal skin fasting atau puasa skincare. Yang mana banyak nih pasti dari teman-teman yang mungkin masih kebingungan sebenarnya puasa skincare itu beneran bermanfaat atau enggak sih. Terus puasa skincare itu tuh sebenarnya beneran kayak nyata-nyata sama sekali nggak pakai skincare atau tetap pakai skincare tapi tertentu aja sih gitu-gitu. So di video kali ini kalian harus tonton videonya sampai habis biar kalian nggak ketinggalan info-info penting dan juga fakta-fakta menarik ataupun hal-hal penting yang akan aku bahas di video ini. So kita langsung masuk aja ke videonya. Oke guys, jadi sebenarnya skin fasting itu apa sih? Jadi sebenarnya puasa skincare itu punya tujuan teman-teman. Tujuannya itu sebenarnya untuk mengembalikan kondisi keseimbangan kulit kita. Karena kita kan biasa nih dulu ngetren sampai ada yang namanya 10 step pemakaian skincare gitu, atau 7 layer pemakaian toner dan lain sebagainya. Nah itu tuh sebenarnya bagus nggak sih? Ya menurut aku ini ada pro kontra ya teman-teman. Ada yang bilang sebenarnya kalau kebanyakan skincare juga malah jadi nggak efektif, kayak apa namanya, fungsi dari skincare itu sendiri juga malah nggak efektif gitu. Ada juga yang bilang malah ya semakin bagus gitu karena semakin melengkapi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya menurut aku ya kembali sama kulit kita masing-masing ya. Kalau misalnya kulit kita itu emang udah normal dan nggak gampang bermasalah, sebenarnya mau pakai apa aja juga kayaknya nggak masalah gitu kan. Cuman kalau misalnya sebenarnya kulit kita itu emang udah kulit yang sensitif ataupun kulit kita itu kulit kering yang sebenarnya tetap butuh pelembab dari luar juga gitu, dan misalnya juga kulit kita emang berjerawat yang udah lumayan parah yang emang harus butuh bantuan skincare, yang menurut aku itu tetap harus menggunakan step skincare yang diperlukan ya gitu. Jadi sebenarnya yang menjadi tujuan skin fasting itu emang sekarang lagi ngetren ya teman-teman. Puasa skincare itu lagi ngetren sekarang tuh. Karena apa? Karena mungkin ya banyak yang akhirnya tuh karena lagi tren-trennya skincare nih, banyak yang akhirnya tuh mungkin nggak terlalu peduli sama ingredientsnya atau kurang membaca tentang fungsi ingredient tertentu. Jadi mungkin jadi mulai banyak apa namanya masalah di kulit ketika pakai skincare tertentu gitu. Ataupun misalnya mau coba skincare A nih, terus tiba-tiba dicampur sama skincare B nih, ternyata kayak malah nggak cocok, terus akhirnya malah nyalain skincarenya atau gimana, kan nggak juga sebenarnya teman-teman. Nah jadi penting banget buat kalian itu sebenarnya kalau misalnya mau pakai skincare itu wajib banget mengetahui sebenarnya ingredients yang dipakai tuh boleh nggak dicampur sama ingredients yang lain gitu. Jadi ya gitulah. Aku malah ngomongin apa sih? Oke guys, jadi sekarang kita bahas ya guys, itu tadi ya. Sekarang kita bahas tentang sebenarnya skin fasting atau puasa skincare itu sebenarnya bermanfaat apa enggak sih gitu. Nah sebenarnya karena yang tadi itu aku udah bahas, jadi skin fasting itu kan sebenarnya untuk mengembalikan kondisi keseimbangan kulit. Jadi buat yang udah terbiasa pakai skincare banyak nih, terus tiba-tiba ngerasa kulitnya itu lagi tiba-tiba bermasalah gitu, ya setidaknya menurut aku secara pengalaman aku pribadi ya teman-teman, kebanyakan skincare yang aku pakai gonta-ganti sana sini skincare tuh emang menurut aku kalau yang cocok yang bikin kulitnya bagus, kalau yang nggak cocok ya emang akan malah membuat rusak skin barrier kita gitu. Nah sebenarnya salah satu cara mengatasinya gimana? Nah kalau aku pribadi, pengalaman aku pribadi, salah satu aku mengatasinya adalah membuat transisi dengan puasa skincare itu sendiri gitu. Nah transisinya itu biasanya kalau misalnya aku pribadi lakuin itu tuh biasanya itu aku emang puasa skincare kayak sekitar seminggu gitu. Tapi berdasarkan dari klik dokter itu sebenarnya puasa skincare itu malah ternyata paling nggak dilakukan selama 28 hari ataupun sebulan, karena kulit itu meregenerasi semuanya dari awal, atau istilahnya mereset semuanya itu sebenarnya sekitar 28 hari gitu. Nah kalau aku sendiri sebenarnya nggak terus aku semata-mata nggak pakai skincare sama sekali ya teman-teman, karena jenis kulit aku tuh kering gitu. Jadi ketika aku nggak pakai skincare apa-apa, justru kulit aku akan rusak gitu. Maksudnya skin barrier aku akan rusak, akan malah jadi makin kering, akhirnya malah jadi mulai muncul banyak permasalahan gitu loh, entah jadi jerawatan lah, entah jadi apa gitu. Jadi akhirnya puasa skincare yang aku lakuin tuh aku tetap menggunakan 3 skincare wajib, kayak yang kalian tahu sendiri. Nanti kalian bisa nonton video aku tentang 3 skincare wajib di sebelah sini.
Nah, jadi sebenarnya kita harus tetap menggunakan moisturizer, sunscreen, sama pencuci muka. Oke, double cleansing terutama ya tetap. Nah, jadi 3 itu tuh tetap nggak boleh di skip. Oke, dan ternyata setelah aku baca-baca di Klik Dokter juga, emang yang namanya puasa skincare itu paling nggak tetap 3 skincare dasar itu tetap harus dipakai gitu. Toh juga sebenarnya sunscreen itu sebenarnya juga bukan termasuk skincare ya, dia lebih ke apa ya, tabir surya yang emang untuk melindungi kulit gitu dari jahatnya ultraviolet matahari gitu ya, biar nggak bikin kita ada bintik-bintik hitam, flek hitam, terus biar nggak cepet keriput juga gitu, karena kan UVA aging, UVB burn ya kan. Jadi ya itu 3 itu tetap wajib dilakukan ya teman-teman, atau harus wajib digunakan gitu. Nah, terus puasa skincare juga tuh sebenarnya yang tadi kita bahas ya, bermanfaat apa enggaknya tuh, nah itu tadi. Jadi tetap buat kalian yang punya masalah-masalah di kulit kalian yang butuh perawatan khusus juga, sebenarnya skin fasting itu bukan terus mata-mata juga meninggalkan produk-produk yang direkomendasikan oleh dokter ataupun yang emang dibutuhkan sama kulit kalian. Jadi untuk produk-produk itu, kalau kulit kalian emang membutuhkan, ya tetap sebaiknya dipakai gitu, jangan terus ditinggalin. Nah, sekarang kalau misalnya kalian tanya gimana sih caranya yang benar sebenarnya skin fasting itu sendiri caranya gitu. Nah, kalau buat kalian yang udah terbiasa dengan 10 step skincare, 7 layering toner atau apalah itu ya, nah itu caranya itu sebenarnya kayak gini teman-teman. Jadi coba misalnya kalian udah terbiasa 10 step skincare gitu, nah ya udah kalian kurangin dulu 1 nih, misalnya pemakaian retinol yang biasanya kalian sering kayak seminggu 4 kali, atau malah mungkin kalian ada yang pakai retinol setiap hari gitu ya mungkin. Nah itu tuh coba kalian ilangin gitu selama seminggu gitu, nggak pakai itu dulu gitu selama seminggu. Oh ternyata oke nih, kulitku nggak apa-apa nih misalnya kayak gitu. Ya udah, habis itu dikurangi lagi nih step skincare B lagi yang dikurangi, misalnya apa gitu, seminggu gitu. Terus skincare C seminggu lagi, oh ternyata nggak masalah, sampai akhirnya cuman menyisakan moisturizer, pencuci muka, sama tabir surya tadi itu gitu, sampai akhirnya ya kurang lebih kalau kalian tahan ya lebih baik emang bisa sebulan kan. Rata-rata orang puasa skincare emang sebulan ya teman-teman, bener-bener kayak untuk mereset kondisi kulit kita kembali gitu. Dan sebenarnya aku sering banget sih melakukan itu, karena pada dasarnya ketika aku udah mulai kayak aku ngerasa pemakaian skincare itu terlalu over gitu, udahan kayak malah bikin kulit aku malah makin menjadi, aku sering banget ngelakuin puasa skincare gitu, kayak seminggu aku nggak pakai skincare apa-apa, cuma pakai pelembab aja gitu-gitu, kayak pakai pelembab tabir surya sama tetap cuci muka gitu-gitu aja sih. Jadi aku lumayan sering sih. Nah jadi itu dia yang mau aku bahas di video tentang puasa skincare ini. Gimana sih hasilnya puasa skincare di kulit aku sendiri gitu. Jadi di kulit aku sendiri sumpah better sih. Bahkan kalian tau gak sih, ada yang bilang emang sebenarnya kebutuhan kulit kita itu tuh sebenarnya cuma cukup moisturizer, tabir surya sama cuci muka itu tadi. Sebenarnya emang itu tuh udah cukup banget sebenarnya. Cuman emang untuk hal-hal tertentu, atau kalau misalnya kita jerawatan dan lain sebagainya, menurut aku emang tetap perlu ya. Cuman kayak cukup di tempat-tempat yang membutuhkan aja gitu. Kayak misalnya kalau misalnya cuma jerawatan di sini, ya udah pakainya yang di jerawat itu aja gitu, jangan kayak semua muka gitu-gitu. Terus habis itu kayak misalnya retinol itu ya kalau bisa emang seminggu 2 kali aja gitu. Terus AHA BHA juga kalau bisa seminggu sekali aja gitu-gitu. Jadi tetap membuat kulit kita bernafas gitu ya, dan bekerja sesuai sama waktunya dan caranya dia bekerja sendiri gitu. Karena kadang tuh memaksakan kulit terus menerus juga nggak bagus kan, kayak kita aja dipaksa orang atau dipaksa akan suatu keadaan yang terus menerus yang kita nggak suka aja, kita nggak suka kan gitu, nanti kita memberontak juga kan. Jadi ya perlakuan kulit paling nggak kayak gitu. Kalau aku sih kayak gitu ya, karena jujur aku suka sih puasa skincare, kayak semakin minim skincare yang kita pakai dan seperlunya aja, itu justru menurut aku bikin kulit kita better aja dan bagus. Jadi kulit kita nggak makin tipis gitu. Karena ingat, kalian jangan kemakan sama yang namanya iklan produk pencerah lebih cepat yang bikin putih cepat dan sebagainya. Karena ingat, semua yang instan itu justru harusnya malah dipertanyakan ya teman-teman, karena bisa aja dia benar-benar malah menipiskan kulit setipis mungkin, menggantinya sampai benar-benar setipis mungkin. Terus akhirnya nanti kalau misalnya emang waktunya kulit kita emang harusnya
misalnya di usia tertentu harusnya berganti kulit tertentu, malah udah nggak ada yang diganti, gimana gitu ya. Jadi setidaknya kita ya tadi ya teman-teman lebih wise dalam penggunaan skincare gitu, dan belajar, dan jangan pernah jangan pernah menyekip dan membaca setiap kali kita mau beli skincare. Oh, ini kandungannya ini, efek sampingnya ini penting banget. Oke, kita belajar tentang perskincarean bareng-bareng ya teman-teman. So ya gitu aja, semuanya berdasarkan pengalaman aku. Dan tapi aku juga tetap membaca biar aku nggak mengawang, biar aku juga ngomongnya itu nggak cuma omong kosong doang. So biasanya aku baca-baca review kayak gitu berdasarkan klik dokter. So yep, thank you for watching. Buat kalian yang suka sama video aku, please subscribe, comment, like, dan juga share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian siapa tahu ada yang juga butuh tentang informasi ini gitu ya. And buat kalian yang mau berdonasi, di bawah ada tombol terima kasih. And thank you for watching. See you on my next video. Bye bye.